Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan Selamat pagi, Shalom. Pelayan firman dan anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta kepada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing kita serta menolong kita dan memampukan kita untuk mengembangkan karunia-karunia-Nya dalam seluruh aktivitas hidup kita. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia telah menjanjikan bahwa akan mengirimkan penolong bagi murid-murid-Nya. Kini janji Allah telah digenapi bagi para murid, juga bagi kita sekalian. Roh Kudus telah dicurahkan dan diam dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksinya di dunia ini. Dalam perayaan Pentakosta hari ini, kita dikuatkan dan disegarkan kembali bahwa Allah di dalam Roh Kudus sudah hadir dan menuntun kita sebagai umat-Nya. Karena itu, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita menyambut kehadiran-Nya di tengah persekutuan kita dengan menaikkan pujian sembah kita dari KJ 237 ayat pertama dan kedua. Roh Kudus tetap teguh. Tuntun kami ya
Tuhan kepada kita dalam ibadah hari Pentakosta ini datang dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah nas pembimbing untuk kita. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang berkenan kepadanya. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan jujur dan dengan kesungguhan kita mengaku segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita di sepanjang minggu-minggu yang sudah kita lewati. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh agung dan besar kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Apa yang telah Engkau janjikan tidak pernah Engkau ingkari. Hari ini kami umat-Mu di seluruh dunia boleh merayakan dan memperingati curahan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau janjikan untuk menghibur dan menyertai umat-Mu. Namun dalam sukacita iman
di mana kami merayakan dan memperingati hari pencurahan Roh Kudus saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa kami juga tidak memungkiri bahwa kami telah melakukan banyak pelanggaran dan dosa terhadap Tuhan maupun sesama kami. Sebagai umat-Mu, kami tidak mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami pun merindukan kehidupan di bumi ini dipenuhi dengan cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, yang mendamaikan dan mempersatukan. Ya Roh Kudus, Roh Pemersatu, ajarlah kami menghayati kehadiran-Mu yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus saat Ia mengatakan, "Terimalah Roh." Ajarlah kami menerima daya Roh dalam hidup dan pemulihan, kasih dan kesatuan dengan sesama kami manusia, tanpa mengenal batasan-batasan identitas kami. Oh Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini, dan penuhilah tubuh, jiwa, dan roh kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami mampu menciptakan hidup yang harmonis, penuh kasih dan saling menghidupi kebersamaan dengan sesama kami. Inilah ya Tuhan pengakuan dan permohonan kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mau mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26 sebagai petunjuk bagi hidup kita menurut Roh. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
kembali. Marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, memperingati curahan Roh Kudus-Mu, kami umat-Mu sujud dan bersyukur karena kasih-Mu telah Engkau curahkan dan Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu hidup kami yang penuh kekurangan dan dosa dilengkapi dan disucikan dengan kebenaran firman-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu agar kami senantiasa diterangi oleh kebenaran-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar saat ini akan memantapkan iman dan pemahaman kami tentang makna kehadiran Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kebenarannya menetap di antara kamu, dan biarlah hati dan pikiranmu dipimpin oleh Roh Kudus, agar kamu satu suara memuliakan Allah. Kita sambut dari pujian saat kita menyerahkan. Supaya kami juga
Hidup dipimpin oleh Roh Allah menjadi tema renungan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari yang kita yakini sebagai momen kebangkitan dan perubahan hidup bagi kita oleh karena Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita semua. Mengapa saya katakan hal ini sebagai momen kebangkitan dan perubahan dalam kehidupan kita? Karena di saat Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita, maka hal itu berarti bahwa Tuhan mempertegaskan bahwa hidup kita telah terbebas dari perbudakan yang selama ini menimbulkan ketakutan di dalam diri kita. Mengapa saya katakan hal ini menjadikan kita bangkit dan memiliki perubahan hidup? Karena kebangkitan dan roh yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita akan memusnahkan keputusasaan di dalam diri kita, bahwa yang ada di dalam diri kita tentang keputusasaan itu akan musnah dan kita akan memiliki semangat yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari momen hari Pentakosta pada saat ini adalah kita beroleh kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu kemudian memberi energi baru. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu memberikan semangat baru, kemampuan baru untuk menutupi segala kelemahan yang ada di dalam diri kita. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk coba mengingat bagaimana seorang Petrus dengan segala keterbatasan yang ia miliki telah Tuhan ubah menjadi sosok pribadi yang penuh hikmat, sosok pribadi yang memiliki berbagai keberanian serta kerja keras untuk mewartakan Injil Tuhan di berbagai tempat. Saya juga mencoba mengajak kita untuk kita mengingat bagaimana para murid Yesus yang mereka mulai merasakan begitu sia-sianya perjalanan kehidupan mereka. Ada rasa ragu yang muncul dalam kehidupan mereka ketika mereka menjalani kehidupan tanpa kehadiran Yesus di sisi mereka. Tetapi oleh Roh Kudus yang pada waktu itu Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka, semuanya kembali memiliki semangat dan harapan baru untuk menyongsong hari-hari baru yang ada di hadapan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, keputusasaan, pesimisme atas masa depan dan generasi kita di masa yang akan datang mulai timbul akibat virus yang ada di sekitar kita. Saya mau katakan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang hidup dalam pimpinannya, kita mau tetap meyakini bahwa ada masa depan yang cerah bagi kita. Ada masa depan yang luar biasa bagi keluarga dan bagi bangsa kita. Kita mau tetap optimis bahwa situasi ini pasti akan mampu diatasi
oleh bangsa kita. Hal yang ketiga yang boleh kita pelajari dalam rangka memperingati hari Pentakosta pada saat ini adalah oleh Roh Kudus kita beroleh pengharapan yang baru. Kita memperoleh harapan akan masa depan yang baru yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Artinya adalah dengan hidup berserah pada pimpinan Tuhan, maka berbagai kebaikan bagi masa depan kita, bagi masa depan bangsa kita akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab pengharapan dalam Tuhan itu berarti ada masa depan yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, dan kita tidak perlu memiliki rasa putus asa menyongsong masa depan bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, dalam wujud syukur kita atas hari Pentakosta saat ini, kita bersama-sama, kita senantiasa kita menebarkan optimisme di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Kita tumbuhkan semangat baru, kita tunjukkan energi baru, kita kabarkan pengharapan baru di antara sesama kita, bahwa masih ada masa depan yang cerah bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan keyakinan kita. Kita bersama-sama menyanyi sebuah pujian yang berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya.
Selamat duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tangan-Mu ya Tuhan selalu terbuka untuk menuntun kami, melihat jalan-jalan-Mu dan membimbing kami memahami rencana-Mu. Engkau selalu hadir dan memberi kekuatan di dalam segala kelemahan yang ada pada kami. Roh Kudus-Mu menguatkan dan menghiburkan hati kami yang terpapar rasa putus asa dalam menghadapi badai persoalan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, di hari yang penuh dengan berkat pencurahan Roh Kudus-Mu ini, Engkau berkenan untuk menambahkan kekuatan di dalam hati kami, sehingga kami selalu berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Berilah penghiburan untuk setiap hati yang berduka. Berilah pertolongan untuk setiap seru doa permohonan umat-Mu. Baharuilah semangat kami dalam berpengharapan kepada-Mu, sehingga kami dapat melihat betapa terang dan damainya jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Jamalah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan jasmani. Engkau memberkati Ibu Betty Matandung, Ibu Diana, dan Bapak Ronius, serta segenap umat-Mu yang turut beribadah pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada berbagai pergumulan yang kami hadapi. Engkau memulihkan kesehatan mereka sekalian dengan kekuatan baru yang datang daripada Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu untuk pergumulan bangsa kami Indonesia dalam menghadapi wabah yang saat ini masih menjadi ancaman bagi keselamatan hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa oleh kehendak-Mu ya Tuhan, maka badai persoalan yang kami hadapi saat ini akan segera berlalu dari hadapan kami, dan kami kembali beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Berkati para ahli tenaga medis, pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, untuk kami boleh bersama-sama, kami bersatu hati, kami berjuang untuk memulihkan keadaan bangsa kami tercinta. Berkati setiap pribadi yang dalam pekan ini boleh menikmati berkat pertambahan usia mereka. Engkau memberkati anak kekasih kami, Arilin Belvania Taro, anak kekasih kami Evander Magaranja Gultom, Bapak Martinus Tanggugulangan, Hazel Ricardo Jansen, Raffio, Bapak Dr. Victor Immanuel Warisal, dan Ibu Maria Kilit, serta setiap pribadi dan keluarga yang pada saat ini mereka menikmati berkat pertambahan usia atas perjalanan kehidupan mereka. Kiranya berkat ini senantiasa mereka syukuri sebagai anugerah dan sekaligus kepercayaan dari Tuhan, untuk mereka senantiasa menebarkan kebaikan di antara sesama. Tambahkan hikmat, ketekunan, serta kesetiaan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menjadikan panduan hidup mereka dalam mengarungi perjalanan tahun-tahun yang ada di hadapan mereka. Kami juga bersyukur atas semangat kebersamaan yang terus tumbuh di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, di mana dengan kesungguhan hati yang beriman kepada Tuhan, keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Wiradharma, keluarga Marten Pamosok, keluarga Silas Octavianus, keluarga Eta Magareta Lalung, keluarga Wayan Surata, Mas Murcito, keluarga Sakius Piambonan,
keluarga Thomas Willinson dan Asela. Mereka telah berkenan mempersembahkan yang terbaik untuk mendukung pelayanan Tuhan dalam gereja kami ini. Kiranya segenap persembahan keluarga, ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan aksi HUT GKPI yang telah mereka persembahkan, semuanya menjadi layak di hadapan Tuhan. Berkati setiap pekerja dan usaha yang boleh mereka lakukan. Tuhan menjaga dan melindungi, dan Tuhan menyatakan penyertaan dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi seluruh umat-Mu dalam rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan juga melimpah atas kehidupan rumah tangga mereka. Berkati putra-putri kami dan dalam masa pertumbuhan jasmani, bahkan perkembangan rohani mereka. Berkati dalam pendidikan dan masa depan mereka. Biarlah mereka menjadi generasi yang taat takut akan Tuhan, serta setia dalam iman dan pengharapan bersama Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan bagi setiap pribadi yang boleh terlibat dalam pelayanan yang boleh kami lakukan pada saat pagi hari ini. Biarlah dengan berbagai talenta kemampuan yang telah Tuhan percayakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, biarlah semuanya mereka pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah segenap doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang semuanya ini kami peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari NKB nomor 100 ayatnya yang pertama dan kedua. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong tak ada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tenang nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam kesempatan yang indah ini, kami masih diperkenankan untuk membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk menopang pekerjaan pelayanan-Mu yang Engkau percayakan bagi gereja Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan hiduplah dengan semangat cinta kasih. Kiranya kekuatan Roh Kudus meneguhkan kita agar hidup dalam kasih. Wartakan kasih Allah bagi sesama. Rengkulah semua orang, balutlah yang terluka, hiburlah yang sedih, nyatakanlah bela rasa dan kebenaran Allah. Kiranya kita akan melakukannya dengan gembira. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah supaya dirimu sempurna. Terimalah segala nasihat ini, sehati sepikirlah kamu, hiduplah selalu dalam damai sejahtera dengan sesamamu. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat, terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mencerahkan jalan hidupmu. Kiranya Kristus menjadi sahabat dalam perjalanan ziarah imanmu. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan pembaharuan hidupmu. Mari kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.